3 hektar hutan perhutani di desa Tenggong. Kebakaran baru yang sore ini melanda sejumlah hutan karet di desa Pelabuhan, Kecamatan Sudah mendekati kawasan permukiman. Kebakaran yang melanda kawasan hutan jati di Petak 8A, RPH Ngubalan ini terjadi sejak Sabtu sore hingga malam hari. Tim gabungan dan masyarakat bergotong royong untuk melakukan upaya pemadaman. Kebakaran sempat mendekati kawasan permukiman warga di Desa Tenggong, Kecamatan Rojo Tangan, Tulung Agung. Kondisi hutan yang kering mengakibatkan api dengan mudah merembet hingga membakar sekitar 3 hektar lahan perhutani di Gunung Cimenung tersebut. Terima kasih untuk proses pemadaman yang mendekati pemukiman warga. Kita lakukan dengan penyemprotan. Untuk yang di ketinggian kita melakukan secara manual, pemadaman manual yang dibantu oleh warga masyarakat, Inavis, dan dari rekan BPBD serta dari perhutani. Sementara itu lebih dari 2 hektar hutan karet di Blok Pejaten Desa Tenjolayan, Kecamatan Cigasong, Majalengka, Jawa Barat terbakar sejak sore hingga malam hari. Medan yang tidak bisa dilewati kendaraan membuat petugas kesulitan memadamkan kobaran api. Untuk mengantisipasi meluasnya kobaran api, petugas gabungan melakukan pemadaman secara manual dengan menyekat area api serta memukul dengan ranting pohon. Petugas gabungan berhasil memadamkan kobaran api setelah berjibaku selama lebih dari 5 jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Para petani ini menyebut musim kemarau yang terjadi membuat produksi getah karet di lahan mereka mengalami penurunan. Daun dari pohon karet yang berguguran menjadi penyebab kurangnya getah karet. Dari pengalaman para petani, pada musim penghujan, hasil getah karet yang dipanen bisa mencapai 100 kg per hektar. Namun, jika dibandingkan saat ini, getah karet yang mereka dapatkan mengalami penurunan, bahkan bisa sampai 50 kg per hektarnya. Petani juga mengeluhkan anjloknya harga jual getah karet yang sudah lama terjadi dan hingga saat ini tak kunjung mengalami kenaikan harga. Hal ini dinilai mereka tidak sesuai dengan harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan. Kemarau ini apakah berpengaruh dengan hasil karet gitu, Pak? Pengaruh, Pak. Pengaruhnya apa ini, Pak? Pengaruhnya itu stabilo dia agak kecil kan. Kalau minggu kemarin seandainya 50, datang ke minggu besoknya pula nurun lagi 40, itu. Para petani berharap ada pihak yang dapat memperhatikan anjloknya produksi getah dan harga jual karet yang mereka alami saat ini. Dari Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan. Hutan adalah salah satu komponen dari ruang terbuka hijau. Penilaian kondisi kerusakan pohon di area ruang terbuka hijau sangatlah penting. Kerusakan pohon dapat menghilangkan fungsi pohon itu sendiri, bahkan dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, kerusakan pohon dapat menjadi indikator di mana pohon dikatakan sehat atau sakit. Di lingkungan sekitar kita, banyak pohon-pohon yang menderita akibat berbagai faktor seperti kekurangan mineral, nutrisi, dan tanah yang tidak subur. Tanah yang subur adalah kunci bagi pertumbuhan pohon yang sehat. Begitupun mineral dan nutrisi yang harus tercukupi setiap harinya. Tapi ada gak ya alat atau aplikasi yang dapat mendeteksi hal tersebut? Loh, kamu nggak tahu ada inovasi aplikasi bernama GreenCheck yang dapat mendeteksi apa saja kekurangan yang terdapat di pohon itu. Seperti yang kamu sebutkan tadi, berikut empathy map terkait aplikasi tersebut. Nah, dengan menggunakan teknologi modern, kami dapat dengan cepat dan akurat menganalisis tanah untuk memastikan bahwa pohon-pohon kami mendapatkan nutrisi yang cukup. Dan sekarang, inilah saatnya untuk memperkenalkan inovasi terbaru kami. Kami telah mengembangkan chip yang bernama GreenChip dan aplikasi bernama GreenCheck.
yang dapat mendeteksi kerusakan pada pohon secara real time. Cara penggunaan inovasi ini yaitu memasukkan chip pada batang pohon yang ingin dideteksi dan penggunaan dapat langsung melacak kebutuhan pohon mereka. Pada aplikasi ini, tidak hanya dapat melacak satu pohon saja, tetapi banyak pohon yang dapat dilacak. Kami baru memfokuskan pada batang pohon yang berukuran besar. Dengan memasang chip ini pada batang pohon, kita dapat memantau kondisinya secara terus-menerus. Chip ini akan mengirimkan data langsung ke aplikasi kami, memungkinkan kita untuk melacak kesehatan pohon secara detail. Dengan menggunakan aplikasi ini juga, para dendropil dan pengelola hutan dapat dengan cepat mengetahui pertumbuhan dan kebutuhan pohon mereka. Teknologi ini benar-benar mengubah cara kami merawat pohon menjadi lebih mudah. Sekarang, kami dapat bertindak lebih cepat dan lebih efisien dalam mengatasi masalah yang mungkin timbul. Dan itulah mengapa inovasi ini begitu penting dalam upaya kita untuk melindungi dan merawat lingkungan kita. Mari bersama-sama menjaga kesehatan pohon dan mewujudkan masa depan yang hijau. Untuk mendefinisikan kebutuhan pengguna secara lebih spesifik, kami menggunakan metode affinity mapping. Dari hasil analisis, kami mengidentifikasi beberapa kebutuhan utama pengguna, seperti kemampuan untuk memantau kondisi pohon secara real time, mendeteksi hama dan penyakit dengan cepat, dan mendapatkan rekomendasi tentang perawatan yang tepat. Selain itu, pengguna juga menginginkan fitur yang dapat membantu mereka menghindari kebakaran hutan dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang tanaman. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna, kami dapat merancang produk Green Check yang tidak hanya inovatif, tapi juga relevan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Pada Affinity Diagram proses pembuatan Green Check application memiliki 4 subheader atau event utama yang menjadi masalah atau kendala pada penyusunannya. Masalah-masalah ini kemudian dikelompokkan untuk mempermudah penyusunan dan proses pembuatan aplikasi. Berikut Affinity Diagram dari aplikasi Green Check. Yang pertama yaitu penelitian dan pengembangan masalah lingkungan. Faktor yang pertama adalah banyaknya masalah lingkungan yang harus diperbaiki. Faktor yang kedua yaitu perbedaan lingkungan geografi. Dan faktor yang ketiga adalah permasalahan dan pertimbangan perbedaan segi ekonomi. Yang kedua yaitu pembuatan dan perancangan empathy map dan value network. Faktor yang pertama yaitu identifikasi segmen pengguna. Faktor yang kedua yaitu berempati terhadap frustasi dan masalah pengguna. Yang ketiga, banyaknya permintaan kompatibilitas aplikasi dari pengguna. Yang keempat, kompleksitas dalam analisis, pertukaran nilai dan ketergantungan. Yang kelima, yaitu kompleksitas dalam melakukan survei terhadap ahli lingkungan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, penyesuaian dan kolaborasi kemitraan. Faktor yang pertama yaitu kriteria dan kompatibilitas seleksi mitra. Faktor yang kedua yaitu komunikasi dan koordinasi antar mitra. Yang ketiga yaitu mengelola penyesuaian harapan dan tujuan. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu desain antarmuka pengguna dan kegunaan. Faktor yang pertama yaitu banyaknya tantangan dalam penyesuaian keseimbangan aksesibilitas UI. Yang kedua yaitu pertimbangan terhadap kemudahan dan kenyamanan user interface. Dan faktor yang ketiga yaitu menyesuaikan kesederhanaan dan fungsionalitas user interface. Oke, sekian dari aku Salma dan partner aku Alvito, serta teman-teman di balik layar yang sudah berpartisipasi. Juga terima kasih kepada kalian yang telah menonton video kami tentang pentingnya menjaga kesehatan pohon dan inovasi terkini dalam mendeteksi kerusakan pada pohon. Bye-bye. dah.